Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ajianku Berharap.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah, pencipta langit, bumi, lautan beserta isinya. Engkau Allah, sumber daripada segala pertolongan, sumber daripada segala berkat, sumber daripada segala kesembuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang pada pagi hari ini kepadamu, memohon pimpinan, memohon petunjuk, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berikan kepada kami Tuhan hikmat untuk kami menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin. Kami merindukan Engkau memelihara kami, Engkau mencukupkan akan setiap kebutuhan kami, Engkau memelihara kami, dan kami rindu ya Bapa, kami aman, kami tenang, kami boleh terlindung di bawah kasih dan kemurahan Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan ya Bapa. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kedamaian, ketentraman, ketenangan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang kami jalani. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, dari setiap dosa-dosa kami, baik dosa pikiran, dosa perkataan, dosa tindakan, dosa apapun ya Bapa. Kami menyadari bahwa kehidupan kami masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi kami merindukan ya Bapa, campur tangan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh membuat kami bertumbuh imannya, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami boleh senantiasa merasakan Tuhan mengubah di dalam setiap aspek kehidupan kami. Buat kami mengerti saat kami membaca firman-Mu. Bahkan ajar untuk kami melakukan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal 11. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 26 ya. Satu orang 7 ayat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menyukai tanah jejak di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan segala-gala ke tanah liat. Jika kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berkasaan bawah bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat
jangan satu bahasa untuk semuanya. Ini permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun kerja yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah, kita jangan menggalaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa kita. Ayat yang ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem ketika Sem berumur 100 tahun. 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak Arpaksad. Sem hidup 500 tahun, lalu setelah mendapat Arpaksad, ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun setelah mempunyai anak Eber. 15. Hah? Sampai 32. Sampai berapa? 18. Setelah hidup 403 tahun lagi setelah mendapatkan Eber, ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapatkan Peleg. Ia juga mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan setelah hidup 30 tahun, Peleg mempunyai anak Rehu. Peleg hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak laki dan perempuan. Setelah itu 32 tahun, Rehu mempunyai anak Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Serug. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Serug mempunyai anak Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak Terah. Nabor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nabor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nabor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nabor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nabor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana.
Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Amin. Ya, kita masuk dalam pokok doa. Seperti biasa kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, yang kedua untuk kehidupan hari ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dan yang ketujuh, kita berdoa untuk gereja di tempat ini. Yang kedelapan, kita berdoa untuk sinode, termasuk PIPKA dan MDS. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara. Dan pokok doa yang khusus yang kita doakan di bulan Juni ini, kita doakan untuk pendadaran Saudara Rosi dan Saudari Puji Lestari besok Sabtu jam 6. Kita doakan juga untuk hari Minggu hamba Tuhan yang melayani, ya, kita doakan. Kemudian kita juga berdoa untuk minggu kedua. Kita doakan supaya Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya untuk melayani dengan baik. Dan juga untuk tanggal 16 ada pendadaran katekesasi, baptisan dan penyerahan anak. Kemudian untuk tanggal 20 ada pemberkatan nikah Saudara Rosi dan Saudari Puji. Kemudian untuk minggu ketiganya ada tukar mimbar PGMB 4 di tempat yang dilayani dari Jepara, sementara dari Pecangan ke Melongo. Kita juga berdoa untuk minggu ketiga tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 ada acara retreat di Kaliurang pemuda remaja, kita doakan. Dan juga tanggal 29-nya ada kegiatan acara PGMB 4 dengan sinode di Karimun Jawa, kita doakan juga. Dan kita doakan untuk minggu keempat yang melayani di sini Ibu Bes, kita doakan. Dan juga kita doakan untuk minggu pertama di bulan Juli ada baptisan dan penyerahan anak. Kita doakan semuanya supaya berjalan dengan baik, dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, ku tinggikan
Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami selalu ada di dalam pemerintahan kerajaan-Mu, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh bijaksana, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan itu sungguh-sungguh selaras, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, sucikanlah pikiran kami, dan biarlah kami hari ini boleh berjalan di dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang telah memperhatikan hamba-hamba-Mu, yang telah menyupport pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui dana, baik melalui pikiran, melalui tenaga. Berkatilah mereka ya Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, baik istri, anak-anak, setiap kegiatan, setiap aktivitas studi mereka, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga di Bandung, keluarga di Kediri, bahkan keluarga besar GKM Pecangan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan majelis tempat ini, Tuhan berkati, supaya mereka boleh senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati untuk jemaat-Mu tempat ini yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, baik Bapak Suyitno, baik ibunya dari Ibu Cici, Tuhan tolong. Dan juga kami menyerahkan untuk komisi-komisi senior ya Bapak, baik Pak Wandi, baik itu Ibu Suradi, Ibu Sumani, Ibu Sayakti, Ibu Eko, Ibu Agung, Bapak Ibu Joko, Mak Tina, Ibu Pitono, dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan berkati mereka di masa tuanya. Kami juga pada saat ini menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati supaya gereja-Mu di tempat ini bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga pada saat ini berdoa untuk sinode kami, berkati untuk PIPKA, untuk MDS, dan juga berkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami menyerahkan untuk kegiatan di bulan Juni ya Bapak. Besok tanggal 6 akan ada pendadaran Saudara Rosi dan Saudari Puji, Tuhan berkati. Untuk minggu pertama hamba-Mu yang melayani, Tuhan berikan hikmat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Untuk tanggal 16 ada pendadaran, baptisan dan penyerahan anak. Tuhan juga menolong untuk Mahes dan Tian. Begitu juga untuk tanggal 20-nya ada pemberkatan nikah Saudara Rosi dan juga Saudari Puji, Tuhan berkati. Untuk minggu ketiga Tuhan juga tolong ada tukang mimbar PGMB 4, dan juga untuk tanggal 26 ada retreat pemuda remaja. Begitu juga untuk tanggal 29-nya ada kegiatan PGM 4
dan juga di Sinode di Karimun Jawa. Berkati semuanya ya Bapak. Bahkan waktu pembukaan bulan keluarga, Tuhan juga memberkati dan menyerahkan untuk penyerahan anak. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya diberikan kesehatan, kekuatan yang prima, dan juga bisa melakukan setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati di dalam persiapan-persiapannya, berkati juga di dalam setiap rumah tangga dan keluarganya. Bapak terima kasih, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang baik, kami serahkan segala kehidupan kami hari ini dengan cinta kasih Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, akan kami pikirkan, yang kami rasakan pun, biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan, namun bersama Tuhanlah Engkau yang terus menjagai kami, menuntun kami, mendidik kami, memproses kehidupan kami, membentuk kami, hingga kami boleh siap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau sajalah Tuhan menjadi ukuran dalam kehidupan kami, karena kami milik Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, biarlah kami kembali kepada jalan-jalan Allah. Bapak kami juga serahkan gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, biar menjadi gereja, menjadi wadah buat mereka bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau, sehingga kehidupan mereka, pergerakan mereka berdampak untuk diri dan juga lingkungan dan juga orang-orang sekitarnya ya Bapak, terkhusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap gereja-gereja menjaga penuh GKKMI pun dalam menjadi gereja yang terus hidup dalam pimpinan Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Otoritas Allah lah yang menjadi dasar mereka untuk melayani Engkau, untuk mengiringi Engkau, untuk mengikut Engkau, sehingga setiap apa yang dikerjakan dari PGMI 1 sampai PGMI 7 menjadi gereja yang memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatunya, sehingga kehidupan mereka terus menikmati pembaruan dari Engkau. Bapak kami serahkan mengurus sinode pun dalam cinta kasih-Mu, menjadi pengurus yang mengayomi GKKM ini, membawa mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bapak kami serahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, biar menjadi gereja yang kokoh di dalam Tuhan, menjadi gereja yang mengakar kuat di dalam Engkau. Misalkan anak-anak-Mu dalam masa tumbuh kembangnya, mereka yang sekolah, mereka yang saat ini mungkin sedang masih ujian, Tuhan tolong berikan kecerdasan buat mereka, ingatan yang penuh buat mereka, sehingga dalam pengerjaan mereka mengandalkan Engkau. Dan apapun yang dikerjakannya hanya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka yang kuliah di luar kota, berkati pergaulan mereka, kebutuhan mereka, dan kecerdasan buat mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan mereka kerjakan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup mereka. Misalkan juga mereka yang bekerja, baik di toko, baik di pasar, mereka yang di ladang, mereka yang di rumah tangga, mereka juga yang bekerja di pabrik, di sekolah, dan juga mereka yang menikmati masa lansia pun, biarlah mereka ada di dalam genggaman tangan kasih Allah. Misalkan hari ini sepenuhnya ada dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana,
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.